Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui, dengan judul Bagaimana Arab Menghafal Hadits tapi juga teliti di matematika, memadukan tradisi lisan dan pendekatan hitung-hitungan untuk ilmu pasti. Bayangkan sebuah peradaban yang menyimpan pengetahuan murni melalui ingatan. Sebuah peradaban yang dibangun bukan di atas komputer atau kertas, melainkan di atas kekuatan pikiran manusia. Di gurun Arab abad ke-7, menghafal bukan sekadar kebiasaan, melainkan senjata pengetahuan. Mereka hidup di zaman tanpa buku tebal, tanpa catatan, tanpa papan tulis. Namun, mereka menghafal nama, silsilah, tanggal, bahkan setiap sabda Nabi Muhammad SAW dengan presisi yang tak tergoyahkan. Setiap hadis diulang, diperiksa, dan dihafalkan ratusan kali, lalu disilangkan. Dan anehnya, sistem menghafal ini menjadi fondasi bagi pemikiran logis ilmiah. Sistem ini melahirkan sesuatu yang lebih dari sekadar resitasi matematika. Sebuah dunia sedang dibangun. Dari kata-kata yang diucapkan, menjadi logika. Dari kata-kata, menjadi angka. Awalnya, banyak yang tidak percaya. Bagaimana mungkin para penghafal hadis di padang pasir memahami perhitungan bintang-bintang? Namun, ketika Islam meluas ke Persia dan Yunani, ilmuwan Arab tidak hanya menghafal ilmu pengetahuan, mereka menyalinnya, memahaminya, lalu menyempurnakannya. Metode mereka sederhana namun jenius, mereka menghafal teori seperti menghafal hadis, kata demi kata, lalu mengujinya dengan logika dan angka. Mereka menulis ulang karya Euclid, karya Archimedes, lalu menambahkan sistem penomoran baru, angka Arab. Dan dari sanalah muncul keseimbangan yang unik, iman di dada, logika di kepala. Di saat dunia barat masih meraba-raba angka nol, para ilmuwan Arab sudah menulis persamaan di atas pasir dengan ujung tongkat. Dan dari sini, ketegangan sejarah berubah. Hafalan yang dulunya hanya dianggap sebagai prestasi ingatan, berkembang menjadi sistem pemikiran yang rasional. Bayangkan Baghdad pada abad ke-9. Ratusan ulama berdiskusi di Baitul Hikmah. Mereka bukan hanya penghafal hadis, mereka juga ahli dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Nama-nama seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni lahir dari rahim tradisi yang sama. Setiap hadis diuji rantai narasi dan teksnya, sebagaimana para ilmuwan menguji data. Setiap angka diperiksa validitasnya, seperti seorang perawi memeriksa kebenaran suatu pernyataan. Kompleksitas ini bukanlah suatu kelemahan. Itulah metode ilmiah tertua di dunia. Dan ketika seluruh dunia masih percaya pada tahayul, para ilmuwan Muslim berkata, setiap kebenaran pasti memiliki rantai narasi, baik dalam hadis maupun dalam perhitungan. Itu bukan sekadar pengetahuan, itu adalah ledakan pemikiran. Tahukah kau, menghafal tanpa berpikir hanyalah bayangan, dan berhitung tanpa hati hanyalah kehampaan. Ini nol, kosong, tetapi tampaknya tiada nilai. Begitu pula hati manusia. Tanpa iman, semua kalkulasi hanyalah angka-angka mati. Para siswa terdiam. Tradisi menghafal hadis bukanlah lawan dari matematika, melainkan fondasinya. Menghafal menanamkan disiplin berpikir, dan matematika memberi struktur pada kebenaran. Dua dunia yang tampak berlawanan, lahir dari akar yang sama, pencarian kebenaran. Maka, dari padang pasir dan unta, sebuah peradaban yang mengubah dunia lahir, dengan hafalan yang melahirkan logika.